Yo yo yo, hello 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 hello. Oke, buat teman-teman semuanya, di video kita kali ini kita akan belajar tentang degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Artinya adalah tingkat perbandingan, teman-teman. Ya, jadi tingkat perbandingan. Di sini di dalam degrees of comparison ada 3 bentuk tingkat perbandingan. Yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga yaitu superlative degree. Baik buat teman-teman semuanya, biar lebih jelas dalam memahaminya, maka di video kita kali ini kita hanya membahas dulu materi tentang positive degree. Baik teman-teman, yap kita belajar bersama-sama. Positive degree. Apa sih positive degree itu? Positive degree yaitu perbandingan dengan suatu hal yang sama. Ya, teman-teman mungkin sering sekali mendengar dengan kata-kata seganteng, secantik, setinggi, secepat, sekeras, dan yang lainnya. Jadi intinya kita memperbandingkan dengan sesuatu yang sama. Intinya di sana teman-teman. Nah, terus bagaimana cara merumuskannya atau cara mentranslate-nya nanti ke dalam bahasa Inggris? Kuncinya simpel banget teman-teman. Hanya ditambahkan us, titik us. Itu nanti berarti se. Ya. Oke, sebagai contoh teman-teman. Kalau seganteng berarti ya as handsome us. As handsome us ini artinya seganteng teman-teman. Nah, as pretty as itu artinya secantik. Kalau setinggi, tinggi itu kan tall berarti as tallest. Secepat as fastest. Nah gitu ya. Sekeras as hard as. Seperti itu ya. Terus di posisi yang kita bahas sekarang, kita belajar tentang dunia kalimat nominal dulu ya. Masih ingat kan rumus nominal harus ada subjek, setelah itu to be-nya jangan lupa di sini wajib diikuti. Habis itu baru rumusnya as as. Ya. Oke. Baru ditambahkan nanti dengan selanjutnya kalimatnya. Baik, yuk kita praktekin aja langsung dengan kalimatnya teman-teman. Aku seganteng Andika. Ingat, di dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Berarti masuk ke kalimat, iya betul, kalimat nominal. Berarti harus ada, iya betul, harus ada to be atau kata kerja bantunya. Berarti aku itu I, dan karena I itu to be-nya harus pakai am dalam simple present, masih ingat ya. Setelah itu barulah dituliskan as handsome as Andika. Hanya itu aja teman-teman, gampang banget kan? Aku seganteng Andika berarti I am as handsome as Andika. Oke, kita lanjut. Dia perempuan tidak secantik Raisa. Nah, dia perempuan berarti she. She ketika membutuhkan to be dalam simple present harus menggunakan is. Nah, karena di sini ada kata-kata tidak, berarti dia di sini kalimat nominal, simple present, dan bentuknya negatif. Masih ingat ya? Tinggal ditambahkan is not. Boleh nggak mister kalau saya ganti langsung isn't seperti ini? Boleh, terserah teman-teman yang mana yang menurut kalian paling gampang ya. Silakan. Ya, cuman kalau is not ini kan lagi-lagi ini bentuknya British style, kalau isn't ini adalah bentuknya American style ya. Ciri khasnya adalah kalau British memang tidak terbiasa dan tidak diperbolehkan untuk dipisah-pisah, digabung-gabung seperti ini. Baik. Teman-teman lanjut, berarti she is not atau she isn't as pretty as Raisa. Baik, lanjut. Apakah Rudy setinggi? Tinggi itu kan tall ya. Berarti apakah Rudy setinggi pohon? Nah, karena ada kata-kata apakah, ini ciri khas dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya, jadi ketika ada kalimat tanya seperti ini, nanti to be-nya harus di depan. Masih ingat ya teman-teman semuanya ya? Baik, luar biasa ya. Jadi is-nya ditaruh di depan, baru subjeknya Rudy-nya ditaruh di setelah to be-nya. Setelah itu baru dituliskan setinggi. Setinggi itu adalah as tall as. Pohon tree. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami ya. Dilanjut. Mereka secepat kuda. Mereka secepat kuda. Mereka itu adalah they. They itu to be-nya harus menggunakan are ya dalam simple present dan kalimat nominal. Masih ingat ya? Langsung secepat itu artinya
as fast as. Ya, kuda, horse. Baik, lanjut. Batu ini sekeras hatimu. Mudah-mudahan gak sekeras gitu kali ya. Oke, batu ini berarti the stone. Batunya karena di sini tidak ada kata-kata batu-batu ini. Jadi bisa kita bilang batu ini cuma satu aja atau tunggal ya. Jadi kita samakan dengan it posisinya. Berarti the stone. Kalau it itu it atau she atau he atau nama tunggal atau benda tunggal itu berarti harus menggunakan to be-nya is. Ingat-ingat lagi ya. Oke, sekeras berarti as hard as your heart. Bisa dipahamin ya? Baik, luar biasa. Nah, ini tadi adalah positive degree di posisinya kalimat berbentuk nominal, teman-teman. Bagaimana ketika kita dalam posisi atau dalam bentuk verbal? Baik teman-teman, di dalam bentuk verbal, ya, di sini sudah ada rumusnya, cuman kita tidak terlalu fokus sama rumus, yang penting teman-teman paham saja, biar nanti lebih mudah untuk memahaminya, ya. Sekuat, as strong as, selembut, as soft as, secepat, as fast as, sekeras, as hard as, secantik, as beautiful as. Nah, apapun itu, yang penting kalau ada kata-kata harus ada as, titik, as. Bisa ya? Lanjut, kita masuk ke contohnya, kalimat verbalnya. Dia laki-laki tidak bertarung sekuat singa. Tidak bertarung. Oke, berarti ada kata-kata bertarung. Bertarung ini adalah kata kerja atau melakukan kegiatan. Betul? Betul, berarti dia masuk ke verbal. Berawal dari kata kerja, verb. Alright. Dan di sini juga ada kata-kata tidak, berarti bentuknya negatif. Teman-teman masih ingat ya, kalimat simple present, verbal, negatif, positif, dan interrogatif. Baik, langsung berarti pentranslatasinya bagaimana Mister? Langsung saja, dia laki-laki, itu adalah he, tidak bertarung. He itu kan nggak boleh pakai don't ya, harus pakai doesn't atau does not. Nih kita tambahkan ya, does not atau doesn't. Oke, boleh dipilih yang mana ya, terserah teman-teman. He does not atau he doesn't fight. Loh Mister kok nggak ada S-nya? Yes, masih ingat kan kenapa di sini tidak boleh ada S-nya? Karena sudah ada does atau do. Itu biasanya tidak boleh menggunakan lagi S atau IS. Langsung dimasukkan as strong as lion. Nah, gitu aja teman-teman. Sama aja dengan kalimat nominal. Dan konsepnya harus ada as di belakangnya dan di tengahnya ditambahkan dengan kata sifatnya atau adverbnya. Baik. Oke, kami menyentuh bayi selembut rambut. Nah, kami itu berarti apa? We menyentuh, touch, we touch the baby as soft as hair. Nah, gampang banget ya. Apakah Andi berlari secepat kuda? Ingat-ingat, di sini ada kata-kata apakah, berarti kalimat ini masuk ke dalam konsep interrogatif atau kalimat tanya. Ya, berarti nanti ya harus ada di depan do atau does-nya ketika kita berbicara tentang simple present. Nah, berarti does-nya di depan, habis itu subjeknya. Does Ani berlari itu adalah run secepat as fast as kuda, horse. Nah, oke. Yang terakhir, Dina atau Daina bekerja sekeras yang aku bisa. Nah, sekeras yang aku bisa. Berarti Dinanya dimasukkan dulu. Dina bekerja. Kenapa di sini ada S? Yes, betul. Karena posisinya dia orang ketiga atau dia perempuan tunggal. Masih ingat ya di simple present yang positif harus ada tambahan S. Kita kasih warna beda saja biar nanti teman-teman lebih paham dan lebih bisa menghafal lagi. Oke. She works as hard as I can. Baik teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahaminya jauh lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan lagi. Tetap semangat, terus berlatih. Thank you very much.